Jadi dari 5 hari ini, mulai hari Senin sampai 5 hari ke depan, itu silakan teman-teman gunakan kesempatan untuk melakukan sanggahan bagi teman-teman yang, ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang tenaga non ASN yang mengikuti ini tidak perlu demo Bapak Ibu, cukup lakukan saja prosedur yang sudah ditetapkan oleh BKN. Lakukan tahapan-tahapan ini, ikuti tahapan-tahapan ini. Ya, Bapak Ibu, tidak usah menempuh usaha-usaha yang ilegal, yang di luar ketentuan. Silakan klik tombol non ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Teman-teman, ini ada live streaming yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tegal terkait dengan pendataan atau langkah selanjutnya setelah dilakukan pendataan tenaga non-ASN melalui aplikasi tenaga non-ASN. Di sini teman-teman bisa melihat langkah apa saja yang bisa teman-teman lakukan setelah dilakukan pendataan. Karena sekarang masuk dalam masa uji publik, maka teman-teman bisa melakukan sanggah atau keberatan jika teman-teman tidak terdaftar di dalam pendataan non-ASN, ataupun teman-teman bisa juga menyanggah orang lain ketika teman-teman melihat ada sesuatu yang janggal. Di sini juga dijelaskan nantinya bagaimana cara proses melakukan sanggah tersebut ya. Teman-teman, silakan simak videonya secara lengkap. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Oke teman-teman, lanjut melihat isi videonya. Lanjut. Ya, ini timeline-nya Bapak dan Ibu. Ini yang penting juga untuk diperhatikan. Kami sudah melakukan pendataan tenaga non-ASN dari bulan Agustus ya, dan Bapak Ibu dari OPD sudah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Saya tidak akan berlama-lama, dari 12 Agustus 2022 sampai yang terakhir 29 September tahun 2022. Di dalam rangkaian tersebut kita sudah banyak berproses dari pendataan seluruh tenaga non-ASN yang ada di OPD, ada FGD, ada DES pendataan, kemudian ada verifikasi dan validasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya rapat tim pendataan tenaga non-ASN. Siapakah tim pendataan ini? Tim pendataan adalah dari unsur BKPSDM, unsur Inspektorat, unsur Bapeda, BPKAD, bagian hukum, dan bagian organisasi. Jadi pada saat memverifikasi data tenaga non-ASN dan memutuskan mana yang memenuhi kriteria untuk diunggah, untuk diimpor ke dalam data pendataan non-ASN, BKD tidak memutuskan sendirian, tetapi yang menjadi dasar adalah keputusan tim sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu dari BKPSDM, Inspektorat, Bapeda, BPKAD, bagian hukum, dan bagian organisasi. Jadi ini keputusan tim untuk seperti itu. Yang memenuhi kriteria mana, yang tidak memenuhi kriteria yang mana. Nah, sampai akhirnya pada hari ini, next Mas, kita sampai kepada tahapan uji publik. Ya. Kita sampai ke tahapan uji publik setelah verifikasi data yang dilakukan oleh tim, inspektorat dan lain-lain, memutuskan kriteria mana yang masuk kriteria, mana yang tidak memenuhi kriteria, kemudian diupload, dan yang memenuhi kriteria bisa membuat akun, maka selanjutnya adalah melalui uji publik, dilakukan uji publik. Hari ini adalah uji publik, dan hari ini juga teman-teman mempunyai hak untuk melakukan sanggah
Karena pada saat uji publik sampai 5 hari ke depan, itu juga merupakan masa sanggah. Nah, ini yang perlu dipahami juga, perlu dicermati. Jadi 5 hari ke depan, teman-teman yang tidak masuk ke dalam data, itu mempunyai hak untuk menyanggah. Ya. Jadi dari tanggal 3 sampai 8 itu uji publik dan masa sanggah. Nanti bagaimana teknis untuk melakukan sanggahan akan dijelaskan oleh Mas Tri Priyo. Saya menjelaskan timeline-nya saja sampai nanti pada fase finalisasi 31 Oktober tahun 2021. Nah, jadi dari 5 hari ini, mulai hari Senin sampai 5 hari ke depan, itu silakan teman-teman gunakan kesempatan untuk melakukan sanggahan bagi teman-teman yang tidak masuk ke dalam data, tidak masuk ke dalam data aplikasi pendataan tenaga non ASN BKN. Ya, lakukan penyanggahan. Kami harap teman-teman bisa memahami, bisa mengikuti prosedur secara legal. Jadi teman-teman masih punya kesempatan. Untuk teman-teman yang belum masuk ke dalam data tenaga non ASN, teman-teman masih punya kesempatan pada saat masa sanggah selama 5 hari ini. Silahkan lakukan sanggahan. Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman itu sebetulnya bisa masuk tetapi tidak masuk, silahkan lakukan sanggahan selama 5 hari ke depan. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tenaga non ASN yang mengikuti ini tidak perlu demo Bapak Ibu. Cukup lakukan saja prosedur yang sudah ditetapkan oleh BKN. Lakukan tahapan-tahapan ini, ikuti tahapan-tahapan ini. Ya, Bapak Ibu, tidak usah menempuh usaha-usaha yang ilegal, yang di luar ketentuan. Ikuti saja. Kalau Bapak Ibu mengikuti, selama Bapak Ibu memenuhi kriteria, nanti Bapak Ibu masih memenuhi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pendataan. Nah, ini sampai 13 Oktober sampai 22 Oktober atau dalam jangka 10 hari, nanti akan ada perbaikan data hasil masa sanggah. Jadi tanggal 3 sampai 8 adalah masa sanggah, kemudian nanti sanggahan-sanggahan tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim, kembali oleh tim dari inspektorat dan lain-lain, termasuk oleh BKPSDM. Nanti hasilnya, apabila sanggahan Bapak Ibu itu diterima, maka akan dilakukan perbaikan data tenaga non-ASN yang telah diunggah pada tanggal 30 September tahun 2021. Jadi Bapak dan Ibu masih dimungkinkan, ya, datanya itu nanti akan diimport atau diupload masuk ke dalam data pendataan aplikasi data pendataan non-ASN dari BKN. Nanti masa perbaikannya ada di tanggal 13 sampai 22 Oktober. Oke. Ini dengan catatan Bapak Ibu melakukan sanggahan untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam pendataan. Kalau Bapak Ibu melakukan sanggahan, kemudian sanggahan tersebut diverifikasi dan sanggahan tersebut diterima, maka data Bapak dan Ibu akan kami import, kami masukkan ke dalam aplikasi pendataan ASN dari BKN tahun 2022 ini. Nah, di akhir Oktober atau yang kita sebut pada tahap finalisasi di 30 Oktober tahun 2022, ini nanti akan dibuat pengumuman daftar tenaga non ASN final. Setelah ini tidak ada lagi masa sanggah. Setelah ini data tidak bisa lagi diubah, data tidak bisa lagi dikurangi maupun ditambah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Data bisa dikurangi dan ditambah itu hanya pada tanggal 13 Oktober sampai tanggal 22 Oktober berdasarkan masa sanggah. Jadi Bapak Ibu bisa menyanggah diri sendiri, bisa juga menyanggah orang lain dalam masa sanggah. Menyanggah diri sendiri itu contohnya, Bapak dan Ibu tidak masuk ke dalam data di aplikasi tenaga non ASN BKN pada periode 30 September 2021.
Karena Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu dan sebetulnya bisa masuk memenuhi kriteria, memenuhi syarat, Bapak Ibu melakukan sanggahan. Itu yang dinamakan menyanggah untuk diri sendiri. Bisa juga nanti menyanggah orang lain, misalkan ya. Orang lain yang sudah masuk data pada 30 September tahun 2021, kalau menurut Bapak Ibu orang itu sebetulnya tidak berhak masuk, silakan Bapak Ibu juga melakukan sanggahan. Ini namanya sanggahan untuk orang lain. Dan kalau sanggahan itu diterima, dinyatakan benar, maka tenaga non ASN yang sudah tercantum dalam data tersebut bisa saja dibatalkan. Ya. Nah, jadi yang tadi kalau menyanggah diri sendiri, kalau diterima itu datanya bisa masuk. Kalau menyanggah orang lain, data diterima, orang yang disanggah itu nanti bisa datanya dihapus. Seperti itu Bapak Ibu. Pengantar saya hanya sampai timeline ini. Saya tidak akan bicara tentang data, nanti itu silahkan dipelajari sendiri. Yang jelas dalam pendataan kali ini yang perlu Bapak dan Ibu ingat bahwa pendataan ini punya dasar hukum yang pertama. Yang kedua, pendataan ini punya kriteria. Jadi tidak semua bisa masuk karena ada kriteria. Ya, Bapak Ibu, yang pertama, pendataan ini berarti pendataan yang legal karena punya dasar hukum. Dan yang kedua, bahwa pendataan ini punya kriteria. Tidak semua harus atau bisa masuk karena memang ada kriterianya, kriteria tertentu yang membuat tidak semua jenis data bisa masuk. Kemudian yang ketiga, pendataan ini punya timeline, ya, punya tahapan-tahapan. Dan saat ini kita berada pada tahapan uji publik dan tahapan masa sanggah. Manfaatkan periode tersebut, Bapak Ibu. Manfaatkan masa uji publik dan masa sanggah ini untuk kebaikan Bapak dan Ibu. Ya. Ikuti saja prosedur-prosedurnya, tahapan-tahapannya. Ikuti saja langkah-langkah yang legal. Jangan tempuh cara-cara yang ilegal. Karena ini juga sebetulnya nanti untuk kepentingan Bapak dan Ibu sendiri. Data-data Bapak dan Ibu bisa diperjuangkan secara legal, formal melalui tahapan-tahapan ini, yaitu melalui masa uji publik dan masa sanggah. Begitu ya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pada siang hari ini terkait dengan pendataan tenaga non ASN Pemkab Tegal yang telah memasuki masa uji publik dan masa sanggah. Selanjutnya, bagaimana masa sanggah tersebut harus dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana teknisnya? Apa saja data-data yang perlu dipersiapkan? Itu nanti akan disampaikan secara detail oleh Mas Triprio Laksono. Kami kira demikian pengantar dari kami, Bapak dan Ibu. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selanjutnya silakan Bapak dan Ibu menyimak dengan seksama ya. Jangan sampai ada salah penafsiran. Kalau tidak paham, Bapak dan Ibu nanti bisa langsung bertanya. Harapan kami, masa sanggah ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan Bapak dan Ibu masing-masing. Ya. Tempuhlah cara-cara yang legal. Dan cara-cara ini secara legal sudah berusaha untuk mengakomodir kepentingan Bapak dan Ibu. Demikian akhir kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Mas Triprio. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kabid atas paparannya. Sangat lengkap, detail. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid itu bisa diterima, ya, bisa dicermati, mohon bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Jadi proses pendataan tenaga non ASN ini kami BKP-SDM itu tidak bekerja sendiri. Keputusan hasil kemarin yang sudah disampaikan di tanggal 27 September 2022 merupakan keputusan tim pendataan tenaga non-ASN. Okay. Jadi di tanggal 22 September 2022 itu tim pendataan tenaga non-ASN itu berkumpul, rapat menentukan mana yang memenuhi kriteria, mana yang tidak. Jadi bukan keputusan sepihak BKP-SDM saja, tetapi keputusan kolektif dari tim pendataan tenaga non-ASN. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan bahwa kami BKP-SDM ini, jadi sedikit cerita ya,
pada tahun 2013 begitu. Jadi tahun 2010 itu ada pendataan tenaga non ASN juga. Ini berarti pendataan tenaga non ASN yang sekian begitu, karena mulai tahun 2005 itu ada pendataan tenaga non ASN, pendataan tenaga non ASN. Tahun 2010 melaksanakan pendataan tenaga non ASN yang pada saat itu ada kriterianya. Pada saat itu nggak ada masalah proses di data, ya. Tetapi kemudian muncul masalah di tahun 2013. Ketika itu, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya BKPSDM yang kemudian berurusan dengan APH, dengan aparat penegak hukum, dengan kepolisian. Pada saat itu, kami BKPSDM direpotkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan hukum terkait dengan pendataan tenaga non-ASN. Ada juga dari OPD lain yang sampai dengan diputus pidana karena permasalahan pendataan tenaga non-ASN, Bapak Ibu sekalian. Karena pengalaman empiris itu, kami BKPSDM tidak mau kejadian itu terulang lagi. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Kami yang melaksanakan tugas. Siapa yang kemudian nanti berurusan dengan hukum? Kami di BKPSDM. Dan itu pengalaman real, Bapak Ibu sekalian, pengalaman empiris. Kami tidak mau kemudian kami bekerja di kemudian hari akan tersandung masalah hukum hanya karena pendataan tenaga non-ASN. Sehingga kami melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi yang sudah ditentukan oleh pusat. Bagaimana kita melaksanakan tugas dengan hati-hati sekali. Nah sekarang ketika nanti kemudian kita dengan menutup masa memasukkan apapun, dan pada saat kemudian hari akan dilakukan audit misal. Dan di situ muncul masalah, siapa yang bertanggung jawab? Kami ini Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan pendataan tenaga non-ASN. Dan amanat dari Menpan, memang proses verifikasi dan validasi itu dibebankan di pemerintah daerah. Dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Tegal atau tim pendataan non-ASN Kabupaten Tegal. Secara umum ada bupati sebagai PPK yang kemudian nanti menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai yang berimplikasi dengan hukum juga. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mohon sekiranya dipahami apa yang sudah kami lakukan, kami kerjakan. Karena kami bekerja berdasarkan aturan, tidak bisa bekerja berdasarkan pokoke. Pokoke kudu mlebu, mboten saged. Aturannya sudah ada, kriterianya sudah ada. Dan yang menjadi tugas kami memfilter, memverifikasi, memvalidasi itu kami. Betul Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan data semuanya ke kami melalui OPD masing-masing. Datanya ada semua. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di situ ada kriteria yang sudah ditetapkan sehingga kami tim pendataan tenaga non-ASN ya, sekali lagi tim pendataan tenaga non-ASN yang di dalamnya ada inspektorat, ada BPKAD dan Bapeda, bagian hukum dan organisasi, bagian organisasi memutuskan seperti yang kemarin diumumkan, bukan sepihak kami. Nah, ketika kemudian Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang sekiranya Bapak Ibu sekalian tidak menerima hasil keputusan tim pendataan tenaga non-ASN. Prosesnya nanti dalam proses sanggah, dalam masa sanggah ya. Dalam masa sanggah. Ada ruangnya Bapak Ibu sekalian memprotes. Ada tempatnya Bapak Ibu sekalian menyampaikan ekspresinya melalui masa sanggah. Dan di situ oleh BKN ya, karena Bapak Ibu sekalian, aplikasi yang digunakan untuk pendataan tenaga non-ASN ini
adalah aplikasi yang dikelola oleh BKN Pusat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan kami yang membuat aplikasinya, tapi pusat. Aplikasi itu di-lock, ditutup, sudah tidak bisa impor, aplikasinya kemudian terkendala bermasalah, itu BKN Pusat yang mengelola. Kami memang selalu berkoordinasi, jadi ketika ada kendala, ada permasalahan, pasti kami koordinasikan terus terkait dengan pendataan ini. Termasuk di dalamnya kemarin Bapak Ibu sekalian, kami sudah berusaha meminta kepada BKN untuk memperpanjang proses input datanya. Kami memohon menyampaikan surat secara resmi ke BKN supaya proses input data, impor data, itu diperpanjang waktunya sampai tanggal 10 Oktober. Karena kami, BKPSDM, kami pemerintah daerah Kabupaten Tegal, bisanya itu yang dilakukan. Karena proses aplikasi itu ada di BKN Pusat. Tetapi surat kami yang meminta perpanjangan 10 Oktober 2022 itu tidak ditindaklanjuti oleh BKN. BKN tetap menutup aplikasi impor datanya di tanggal 30 Oktober 2022. Sehingga kami BKPSDM tidak bisa menginput lagi, tidak bisa mengimport lagi datanya. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa masuk kriteria atau dinyatakan tidak masuk kriteria, silahkan sekarang menyampaikan sanggahannya di aplikasi yang sudah dibuat oleh BKN Pusat. Linknya Bapak Ibu sekalian bisa diakses, Mbak Cika, coba. Coba dibukakan, Mbak. Bapak Ibu sekalian, linknya, silakan Bapak Ibu sekalian nanti untuk teman-teman tenaga non ASN, para kasubag, umpek, dan yang lainnya. Di situ ada pendataan, ada link pendataan non ASN bkn.go.id. Aplikasi ini yang membuat ya BKN, bukan kami. Silakan Bapak Ibu sekalian klik, sebentar cek. Silakan klik tombol non ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Nanti muncul layanan helpdesk. Scroll. Jadi nama instansi sekali lagi ya dipilih Kap Tegal, itu bukan free text, itu akan otomatis. Nama instansi wajib diisi. Jadi kalau nggak diisi nanti nggak bisa terproses, atau kalau mengisinya kabupaten lain, jadi harus muncul secara otomatis pemerintah Kabupaten Tegal, nanti dipilih pemerintah Kap Tegal begitu ya. Biar sanggahan teman-teman tenaga non ASN nanti masuknya di pemerintah Kabupaten Tegal, tidak masuk ke kabupaten kota lain atau instansi lain. Ya. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP, siapa di situ namanya, kemudian nomor induk kependudukan NIK ya, sesuai KTP tentunya, tanggal lahirnya diisi sesuai KTP, kemudian nama jabatan pada tahun 2021. Nama jabatan sesuai dengan SPSK tahun 2021. Nama jabatannya lihat SK tahun 2021, nanti dimasukkan di situ sebagai tenaga apa. Berikutnya unit kerja menyesuaikan dengan SP tahun 2021, nama jabatannya. Jadi nama jabatan, unit kerja menyesuaikan dengan SK SP tahun 2021. Kemudian berikutnya silahkan diunggah
SKSP file scan-nya ya, yang tahun 2021. Ketentuan ini sudah dari BKN, Bapak Ibu sekalian, diikuti saja prosesnya. Selanjutnya, masukkan captcha-nya 288F0 gitu ya, kalau di sini. Jadi silahkan proses, nanti ada proses submit, nanti dengan semua dapat nomor tiket bukti bahwa jenengan semua sudah melakukan sanggah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menu sanggah yang sudah difasilitasi oleh BKN Pusat, sesuai dengan judulnya ini, non ASN tidak terdaftar prafinalisasi. Jadi ini menu bantuan pelamar yang setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan non ASN tahun 2022. Sudah difasilitasi. Prosesnya seperti ini, diikuti saja prosesnya, tahapannya. Kemudian untuk teman-teman yang barangkali bertanya, yang sudah masuk pendataan, sudah masuk data, tetapi ada kesalahan datanya. Informasinya, Bapak Ibu sekalian, informasinya ya dari BKN menyampaikan bahwa untuk tenaga non ASN yang sudah masuk pendataan tetapi ada kesalahan data, dibiarkan terlebih dahulu, tidak perlu menyampaikan sanggahnya. Karena di sini jelas menu sanggah ini untuk teman-teman tenaga non ASN yang tidak terdaftar, yang belum masuk dalam pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Sehingga untuk yang sudah masuk tapi datanya keliru, salah, tidak usah menyampaikan sanggahnya. Itu nanti ada mekanisme tersendiri perbaikan datanya. Yang di sini itu untuk yang tidak terdaftar. Prosesnya nanti seperti itu, nggih, Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang kemarin belum masuk dalam pendataan tenaga non ASN, monggo bisa menyampaikan sanggahannya di fasilitas ini. Untuk hari ini, nanti kalau ada pengumuman uji publik, pendata hasilnya, uji publik itu tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, pengumuman yang kemarin. Sehingga Bapak Ibu sekalian, prosesnya melalui ini, sanggahan. Setelah masa sanggah, nanti ada tahap kami cek datanya, kami jawab sanggahan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mengakses jawabannya. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian bisa nanti cek aduan Bapak Ibu sekalian. Ini tentunya membutuhkan proses. Karena masa sanggah